bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Hadirin yang saya hormati, belakangan ini media sosial diramaikan oleh kabar perceraian sepasang figur publik yang selama ini dikenal sebagai keluarga yang harmonis. Unggahan media sosial mereka dibanjiri ribuan tanggapan mulai dari ungkapan simpati, empati, nasihat, hingga kritikan tajam. Namun, lebih dari sekadar perbincangan viral saja, terdapat satu pertanyaan penting yang patut kita renungkan bersama, yaitu mengapa perceraian itu semakin dianggap biasa? Menurut data dari Badan Peradilan Agama atau Badilak Mahkamah Agung pada tahun 2024, tercatat 446.359 kasus menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia itu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tepatnya 2024 yang tercatat hanya 408.347 kasus saja. Perceraian ini tidak hanya terjadi di kalangan artis, tapi juga menyentuh kehidupan masyarakat umum. Fenomena ini bukan hanya sekedar berita sensasional saja. Ini merupakan gambaran jelas akan rapuhnya fondasi pernikahan di zaman sekarang. Di antara sekian banyak penyebab, terdapat beberapa faktor utama yang paling sering menjadi pemicu retaknya rumah tangga. Yang pertama, yaitu perselisihan dan pertengkaran. Konflik yang terjadi berulang kali tanpa adanya penyelesaian yang sehat, pertengkaran kecil yang dibiarkan menumpuk bisa menjadi bom waktu dalam hubungan. Perbedaan pendapat yang seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi justru menjadi ajang saling menyalahkan, hingga akhirnya rasa lelah serta kecewa mengalahkan komitmen yang dulu dibangun bersama. Nah, yang kedua yaitu masalah ekonomi. Banyak pasangan yang terjebak dalam tekanan ekonomi, mulai dari penghasilan yang tidak mencukupi, pengangguran, hingga gaya hidup yang tidak seimbang dengan kemampuan finansialnya. Ketika kebutuhan pokok tidak terpenuhi, emosi mudah tersulut, dan rasa aman dalam berumah tangga dapat terganggu. Ketiga, yaitu perselingkuhan. Ketidaksetiaan dalam hubungan adalah luka yang sulit disembuhkan. Ketika salah satu pihak mulai mengkhianati komitmen pernikahan dengan menjalin hubungan di luar, kepercayaan yang tadinya merupakan fondasi utama pernikahan menjadi runtuh. Banyak pasangan yang mencoba bertahan setelah adanya perselingkuhan, tapi tak sedikit pula yang akhirnya memilih berpisah karena luka batin yang terlalu dalam. Yang terakhir, adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ini adalah bentuk pelanggaran yang paling menyakitkan dalam ikatan pernikahan ini. KDRT baik secara fisik, verbal, maupun emosional seringkali berlangsung dalam diam. Korban menahan luka demi mempertahankan keluarga, hingga pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain mengakhiri pernikahan demi keselamatan dan kesehatan mental. Terdapat beberapa cara agar pernikahan kita nantinya bisa bertahan dan terhindar dari perceraian. Yang pertama yaitu melakukan komunikasi dengan aktif dan terbuka. Komunikasi yang efektif tidak hanya soal berbicara saja, tetapi juga tentang kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Nah, mendengarkan aktif berarti hadir sepenuhnya, tidak menginstruksi dan mencoba memahami apa yang disampaikan pasangan, baik itu secara verbal maupun secara non-verbal. Yang kedua yaitu dapat mengelola konflik yang ada dan saling belajar memaafkan. Mengelola konflik berarti mampu mengungkapkan perbedaan dengan cara yang saling menghargai. Fokus pada masalah, bukan malah menyerang pribadi. Diperlukan kemampuan untuk mengendalikan emosi sendiri. Nah, konflik yang dikelola dengan baik itu justru bisa memperkuat hubungan, karena menunjukkan bahwa pasangan ini mampu untuk melewati perbedaan yang ada dengan kedewasaan. Yang selanjutnya yaitu berkomitmen. Komitmen mencerminkan kesediaan untuk menghargai tantangan bersama dan tidak mudah menyerah saat hubungan sedang diuji. Dalam hubungan yang sehat,
Tidak ada tempat untuk merendahkan, mengontrol, dan mempermalukan satu sama lain. Nah, yang selanjutnya yaitu keterbukaan dan ruang pribadi. Hubungan yang kuat dibangun atas dasar keterbukaan, kejujuran dengan tentang pikiran, perasaan, kebutuhan, dan ketakutan. Namun keterbukaan tidak berarti kehilangan batas pribadi. Setiap individu tetap memiliki hak atas ruang pribadi, waktu sendiri, dan identitas yang terpisah dari hubungan. Keintiman dan dukungan. Keintiman dibangun melalui momen-momen kecil seperti pelukan, perhatian, kata-kata lembut, atau sekadar hadir ketika pasangan membutuhkan. Dukungan emosional menjadi bagian penting dari keintiman di mana pasangan itu saling menguatkan dalam masa sulit dan merayakan pencapaian bersama. Kesiapan diri dan bantuan profesional. Sebelum membangun hubungan yang sehat, penting untuk kita mengevaluasi kesiapan diri, baik itu secara emosional, mental, maupun spiritual. Hadirin yang saya hormati, inilah saatnya kita bertindak, tidak hanya menunggu suatu hubungan retak dahulu, karena mencegah satu perceraian bukan hanya menyelamatkan dua orang saja, tetapi generasi setelahnya. Maka, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita bangun hubungan yang sehat, bukan sempurna, tapi hubungan yang dewasa. Karena cinta yang sehat bukan tentang tak pernah salah, tapi tentang selalu mau belajar dan memperbaiki. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.